Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai 4 poin penting dalam kita melaksanakan program pemeriksaan harian. Ataupun biasa kita sebut P2H ya. Kalau P2H itu kepanjangannya adalah pengecekan perawatan harian ya, kalau nggak kebalik itu, kurang lebih seperti itu. Tetapi kenapa saya memilih judul ini ya? Karena saya di sini bukan hanya membahas mengenai bagaimana cara kita dalam langkah-langkah pengecekannya, poin-poinnya, bukan hanya 4 poinnya aja, tetapi lebih ke dasar teori ataupun dasarnya seperti apa kita diwajibkan untuk mematuhi sebuah SOP ini ataupun ya dalam rangkaian ini hal-hal yang timbul jikalau kita tidak menerapkan SOP itu apa. Nanti lebih ke situ teman-teman ya sebenarnya. Jadi selama 30 menit ke depan saya akan membahas poin-poin krusial yang ada di luaran sana yang menjadikan problematika seorang yang langsung bekerja di alat. Yang pertama adalah latar belakang dari P2H itu seperti apa. Yang kedua adalah arti dari P2H, itu lebih ke pengertian ataupun dasar teori dari dasar video ini dibuat. Yang terakhir adalah poin kreditnya teman-teman ya. 4 poin langkah P2H dan ini wajib dilaksanakan oleh seorang operator. Mas, apakah operator itu suka tidak melaksanakan P2H ataupun tidak mengerti cara P2H? Nah, operator itu pasti ya, walaupun operator baru, operator fresh ya, pasti mengerti bagaimana tata cara memperlakukan unit sebelum kita menggunakan ataupun sesudah. Mereka apakah sudah paham? Ya, tentu sudah. Karena memang syaratnya mereka menjadi operator adalah mengerti bagaimana tata cara pengecekan daripada unit. Tetapi faktanya di lapangan, teman-teman dari operator itu sering mengindahkan sebuah peraturan. Nah, hal-halnya itu apa saja sih yang membuat operator itu tidak melaksanakan P2A? Jadi P-nya itu P1-nya itu banyak ya. Mulai dari seumpama ada hal yang mungkin tidak terduga ya. Contohnya tergesa-gesa ataupun unit harus jalan, harus produksi, harus ngangkut ya, itu ada beberapa faktor-faktornya gitu. Jadi bukan di sini saya membahas bukan lebih condong ke melaksanakan P2H pada unit, tetapi lebih ke saya ingin mengajak teman-teman untuk memproyeksikan suatu permasalahan jika kita tidak melaksanakan program ini gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke dasarnya teman-teman, lebih ke bahayanya, lebih ke apa yang ditimbulkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ini adalah latar belakang daripada P2H ya teman-teman. Ini saya ambil langsung dari sebuah materi ya, tugas akhir ya yang ada di internet. Nanti kalau teman-teman ingin mengetahuinya nanti bisalah DM saya ataupun komen, nanti saya kirim dasar saya punya materi ini ya. Yang pertama adalah perawatan di suatu dunia industri merupakan satu faktor penting dalam mendukung suatu proses produksi. Ya, saya garis bawahi lagi nih ya. Perawatan di dunia industri ya merupakan salah satu faktor yang paling penting. Proses yang dimaksudkan yaitu produk yang dihasilkan harus memiliki nilai-nilai yang ada di bawah ini. Ya. Jadi perusahaan ya pastinya perusahaan bukan hanya perusahaan industri pertambangan yang menggunakan pesawat angkat dan pesawat angkut, dalam konteks ini alat berat ya, bukan hanya seperti itu, tetapi industri seperti makanan, industri produksi logam, industri tekstil ya, manufaktur, apapun itu ya,
wajib mengimplementasikan, wajib menimbulkan nilai-nilai yang ada di sini. Di sini ada 4 nilai teman-teman ya. Yang pertama, poin yang paling penting adalah K3 terjamin. Maksudnya apa Mas? Maksudnya gini. Jadi kalau kita ingin memberikan suatu kebijakan yang ada pada kita punya kerja, kita punya project, kita punya site, ya pastinya harus mengedepankan keselamatan dari orang yang bekerja di lingkungan itu gitu ya, lebih ke situ, lebih condong ke situ. Contohnya Mas, contohnya ya kita ada di situ operator produksi, ya kita fasilitasi lah ya, kita fasilitasi APD, alat pelindung diri, internal maupun eksternal. Eksternalnya apa Mas? Eksternalnya tergantung bidang pekerjaannya ya. Kalau operator ya, operator alat berat, operator HD785 mana fasilitas yang memadai eksternal itu apa? Ya penerangan ya, lampu penerangan, kemudian namanya apa ya? Safety untuk apa itu? Papan peringatan ya. Papan peringatan, kemudian penjagaan, pengawasan dari HSE, SHE ya, SHE. Itu adalah poin-poin yang harus ada. Jadi lebih ke Mas kok di keselamatan kerja itu kok kayaknya materinya muter-muter terus ya, muter-muter terus. Kita sudah tahu yang dimaksudkan itu kok dari satu ke satu yang lain itu kok sama. Sebenarnya bukan sama, tetapi itu adalah langkah yang digunakan untuk mendoktrin kita supaya apa? Supaya kita memahami dengan jelas arti keselamatan kerja. Ya memang kita bosen ya, materi satu sama materi selanjutnya itu hampir-hampir sama. Nah, itulah yang digunakan untuk mendoktrin kita. Ada yang satu kali instruksi pasti sudah mengerti, sudah tertanam. Ada yang membutuhkan proses. Nah, itulah untuk meminimalisir orang-orang yang butuh proses. Ya, kita kasih materi yang hampir-hampir sama gitu. Sebenarnya ya kalau K3 itu apakah untuk membatasi kita? Jawabannya tidak. Ya, bukan membatasi dalam artian kita mau bekerja kita terbatas ya, kita mau kerja kita enggak. Ya membatasi ya mungkin mengenai keselamatan kerja lagi. Membatasi supaya apa? Supaya tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua nih, kualitasnya baik. Nah, maksudnya apa Mas? Kualitas baik itu maksudnya ya kita hasil akhirnya baik gitu. Contohnya nih, saya seorang pekerja, saya seorang operator produksi ya. Saya bertugas untuk memastikan ya barang yang saya produksi dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Contohnya apa? Contohnya kalau di dunia produksi itu ya operator alat tutup galon lah ya, alat pembuat molding tutup galon kan. Tutup galon itu kan dicetak kan ya. Nah, bagaimana bisa saya sebisa mungkin saya memastikan alat itu bekerja dengan baik, kualitas produknya baik. Hal itu juga sama seperti kita menjadi seorang operator alat berat kan, operator alat berat. Jadi lebih ke membatasi hal-hal yang bisa merusak alat gitu. Dengan apa? Dengan rasa. Kita kalau bekerja sesuai dengan rasa, pasti ya alat yang kita punya, alat yang kita yang perusahaan percayakan kepada kita, ya pasti ya aman-aman saja gitu. Ya lebih ke motivasi lagi nih kalau ke yang di poin kedua, kualitasnya baik ya. Itu lebih ke humannya, lebih ke manusianya, orang-orangnya. Yang ketiga itu diproduksi dan diserahkan ke konsumen dalam waktu yang tepat. Nah, jika kita mengimplementasikan ya keselamatan kerja ataupun mengimplementasikan mengenai hal-hal yang membatasi tadi, pastinya tidak akan ada hambatan yang berarti pada saat kita melaksanakan proses produksi gitu. Jadi nggak ada tuh ya yang namanya kalau kita melaksanakan inspeksi ya, kalau inspeksi itu apa? Investigasi pada unit ya, kita ada temuan kita follow up. Nah,
apakah masalah-masalah lain akan timbul? Enggak, kalau kita menginspeksi dengan benar gitu. Akibatnya apa? Akibatnya di poin 4 ini, kalau kita melaksanakan inspeksi ya dengan baik dan benar, mengakibatkan ya menjaga dividen perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengesave lah ya dananya, yang tadinya ditargetkan 6 bulan ini budgetnya 100 juta, yang 50 juta buat ganti engine seumpamanya, yang 5 juta untuk kesalahan-kesalahan kecil, kerusakan-kerusakan kecil, ya sesuai gitu. Jangan sampai ya kita mengindahkan hal-hal kecil dan mengakibatkan kerusakan yang besar. Itu jangan sampai. Maka dari itu SOP itu wajib dilakukan oleh seseorang yang bekerja langsung di lingkungan itu. Nah, oleh karena itu ya inilah kembali lagi nih, proses produksi harus didukung oleh peralatan-peralatan yang siap bekerja. Nah, di sini ya siap bekerja. Yang artinya apa? Yang artinya kita harus merawat alat kita gitu. Nah, untuk mencapai apa? Untuk mencapai ya tujuan proses produksi yang bagus dan teratur ya, yang teratur dan terencana. Apakah SOP aja ataupun apakah planner ataupun group leader saja yang memiliki wewenang untuk ketercapaian suatu departemen? Enggak. Kita sebagai seorang bawahan, kita sebagai seorang yang berada di bawah pemimpin ya, kita yang ada di langsung di alatnya, yaitu harus mendukung, harus apa, harus ikut serta dalam mewujudkan itu. Apakah itu rugi? Apakah kalau ketercapaian itu didapatkan dan atasan kita yang naik pangkat, kita enggak. Jadi kita harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke solidaritas itu. Maka dari itu biasanya dibutuhkanlah seorang ya group leader ataupun seorang pemimpin yang bisa mengkoordinir lah ya, mengkoordinir teman-teman yang ada di bawahnya gitu. Teman-teman mekanik ya, kalau di departemen workshop itu teman-teman mekanik, kalau di departemen produksi teman-teman workshop ya, apapun itulah ya, bukan hanya kerjaan ini aja, bukan hanya di pertambangan aja gitu. Jadi harus bisa apa ya, kalau jadi seorang group leader harus bisa ngomong, harus bisa mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh bawahannya, apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan itu gitu. Jadi harus bisa, bukan hanya bisa memecahkan suatu permasalahan, bukan hanya bisa membuat suatu perubahan. Jadi gini, biasanya kalau orang-orang yang di engineer itu kan menciptakan yang tadinya belum ada, diciptakanlah oleh dia untuk ada. Dan sistem yang diciptakan itu harus selaras dengan yang diimplementasikan. Maksudnya teman-teman yang berada di bawah yang ada di peraturan itu ya, yang ada di program itu harus memiliki visi dan misi yang sama dengan engineer supaya ada relates gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu mengenai latar belakang dari perawatan. Nah, di dunia industri ini sama juga ya. Bahan-bahan ya, bahan. Kemudian ntar kita hapus dulu nih. Oke. Nah, ini bahan baku. Bahan baku kalau di pertambangan itu adalah kita mengambil material ya, mengambil material. Kalau di prosesnya itu namanya loading. Biasanya digunakan kalau di dump truck ya, kalau di pertambangan itu dikupas dulu tuh lapisan atas ya, digunakanlah HD785 umpama gitu. Dikupas oleh apa Mas? Dikupas biasanya pakai doser dulu tuh, doser, kemudian eksavator ya, kemudian ya dibantu sama doser dan diangkut. Jadi eksavator itu adalah suatu peralatan yang bertugas untuk mengangkut lah, memindahkan material sejauh 360 derajat, tergantung juga seberapa intens dia memiliki rentan kerja gitu. Pindahkan ke mana? Pindahkan ke dump truck. Nah, ini adalah proses bahan baku. Kemudian apa? Kemudian proses produksi. Nah, jangan sampai lagi ya karena kita tidak melaksanakan inspeksi yang baik ya, pada saat kita proses produksi kita sedang membawa bahan material, tiba-tiba alat yang kita bawa itu mengalami trouble, yaitu jangan sampai apakah problem itu
langsung muncul, langsung ada, langsung goib, tahu-tahu ada aja enggak. Sebenarnya suatu trouble itu bisa kita minimalisir, bisa apa ya? Bisa kita prediksikan akan trouble tersebut. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak apa ya, nggak lalu-lalu tiba-tiba rusak, nggak seperti itu. Jadi ada fasenya itu, ada fase-fasenya gitu. Yang bisa mendeteksi siapa mas? Yang bisa mendeteksi ya operator, orang yang langsung bekerja di alat itu. Jadi orang itulah yang biasanya mengerti lah ya, lebih tahu mengerti kalau oh alatnya ini kayaknya mau rusak nih, apa ya kok saya tarik gas di RPM 3000 semama RPM 3000 kok dia kayak low power nih, kenapa? Nah, kita harus memiliki yang namanya keingintahuan, harus memiliki yang namanya rasa ingin membangun. Sehingga apa? Sehingga temuan tadi yang kita rasakan, kita follow up lah ke mekanik. Ya jangan sampai kayak ada kerusakan di unit, ya saya cuma follow up aja. Mas, ini alat saya low power, jangan seperti itu. Ceritakanlah dengan sejujurnya dan analisa kita sebagai operator. Karena analisa dari seorang operator itu lebih tajam daripada mekanik. Ya kita ibaratkan alat berat itu di suatu departemen ya, whole truck ya, HD itu heavy duty, itu jumlahnya bukan 5, 10 ya, 15, enggak, banyak banget itu, banyak banget, dan kerjaannya bukan itu aja mekanik. Jadi kalau mau bilang kita nggak bisa lah menyerahkan suatu trouble, suatu permasalahan langsung ke mekanik. Jadi kita apa ya, kita harus follow up, kita harus aktif ya, kita ceritakan mengenai sejujurnya, ini apa nih, jangan sampai kayak orang yang acuh aja nih, wah ini rusak nih, ini rusak, follow up udah kita lepas tangan, jangan gitu. Kita harus saling membangun agar apa, agar proses produksinya tercapai gitu. Kalau semua ada temuan nih, kita P2H, kita temuan, langsung kita follow up, langsung dieksekusi. Berarti pada saat kita mengangkut material itu tidak ada trouble, lebih ke situ ya. Oke, kesiapan sarana produksi dan peralatan mesin. Maka dari itu program perawatan itu harus ada. Mas, dalam program perawatan itu ada berapa? Program perawatan ya, manajemen perawatan di alat berat itu ada 3. Preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Preventif, korektif, prediktif gitu. Jadi 3 ya. Bedanya apa? Kalau preventif itu adalah perawatan yang terencana dan sudah dibajetin tuh kan. Awal tahun udah ada tuh preventif. Korektif adalah perawatan yang tidak terencana. Biasanya apa? Biasanya lolos pada saat kita melaksanakan inspeksi. Jadi ya seperti yang tadi, kita sedang mengangkut material, tiba-tiba unit trouble tuh. Itu masuknya apa? Masuknya korektif. Itu lebih sulit lagi itu. Yang terakhir adalah prediktif. Prediktif itu memprediksikan hal-hal yang mungkin terjadi. Mungkin di departemen-departemen yang ada itu ada divisi khususnya, ada group leader ataupun mekanik khususnya, mekanik senior. Biasanya kalau unit pas sedang parkir pergantian shift, itu teman-teman mekanik senior ataupun teman-teman yang berada di predictive maintenance itu dia muter menginspeksi juga temuan-temuannya, di follow up. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan tersebut, kita sebagai seorang operator itu harus juga mengimbanginya dengan membantu menganalisakan. Jadi kalau teman-teman inspeksi itu kan unit istirahat, teman-teman, unit itu berhenti ya, paling kalau katakanlah kalau inspeksi paling nyala mesin aja, nggak terlalu digunakan. Biasanya kerusakan itu akan muncul pada saat unit itu sudah bekerja di rentan waktu tertentu, biasanya begitu. Jadi kalau unit itu jalan ya, kemudian 2 jam 3 jam barulah kerusakan itu muncul gitu. Biasanya di situ unit goib lah ya, biasanya disebut ya gitu. Kita lanjut. Nah, berikut ini merupakan persentase daripada alat. Ini diambil daripada di United Tractor ya, bahwasanya 28% ya kerusakan itu diakibatkan
pada saat kita salah pengoperasian. Ya, salah pengoperasian. Ini yang diteliti di unit reactor. Ya, salah pengoperasian. Selanjutnya ya, 31% itu diakibatkan air dalam fuel tank. Ya, air dalam fuel tank. Berarti ini lebih ke ngembun, teman-teman ya, ngembun. Mas, apakah air dalam fuel tank itu berbahaya? Ya, jawaban saya iya. Karena apa? Karena mesin di dalam ini ya, di dalam ruang bakar, bila mana tidak ada, maksudnya ada intensitas, ada sesuatu komposisi yang tidak semestinya berada di situ, pasti akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah lagi gitu. Seumpama nih ada air masuk ke ruang bakar, ya pastinya di situ akan terjadi yang namanya gagal pembakaran ya. Air menguap dulu tuh kalau di mesin ini ya, mesin diesel ya. Biasanya mesin diesel itu kan dia memanfaatkan temperatur yang tinggi untuk melaksanakan ataupun terjadinya proses pembakaran. Ya, karena ada air yang tadinya itu meledak pembakarannya sesuai komposisi, maka dari itu karena ada air ya ledakannya nggak sesuai dengan apa yang biasa yang seharusnya terjadi gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ECU ya, ECU itu nanti akan dia menambah debit bahan bakar yang berlebih. Jadi sensor satu dengan sensor lainnya itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron gimana mas? Ya pasti ada aja masalah yang muncul dan pasti berakibat ke uh, error pada engine control unitnya lagi gitu, ataupun ke sensor tuh biasanya gitu. Nah, salah penyetelan bisa diakibatkan oleh seorang mekanik ya, mekanik itu bisa salah penyetelan. Nah ini lebih ke koordinasi lagi ke operator ya. Ini kita harus punya andil lah di alat kita gitu, kita harus menjaga alat kita supaya ya yang dilakukan oleh mekanik, teman-teman mekanik itu maintenance-nya harus tepat sasaran. Dengan apa? Dengan kita bantu uh, kira-kira yang saya rasakan seperti ini gitu. Jadi saling membantu. Waktu elemen lah, ini lebih ke korektif lagi. Waktu penggantian elemen tidak tepat. Duh mas, kok bisa mas waktu penggantian elemen tidak tepat? Jadi gini teman-teman. Kalau di suatu departemen pasti ada yang namanya budget. Pasti ada yang namanya cost ya, cost untuk dipergunakan untuk keperluan. Jadi udah ada costnya itu, udah ada budgetnya gitu. Kok nggak tepat ya, kembali lagi ke cost, kembali lagi ke uang, itu lebih ke budgetnya lah untuk maintenance gitu. Jadi nggak sepenuhnya semama nih kita ibaratkan di HD 785/7 nomor 5 itu ternyata ditemukan 5 kali temuan abnormal ya. Entah itu crack, entah itu host yang mungkin sudah mau rusak, entah itu ada crack lagi mama ya, itu tidak serta-merta kita laksanakan perbaikan seluruhnya. Jadi kita pilih komponen yang paling krusial, komponen yang paling penting gitu. Kalau di yang ini, yang 12% ini ya, waktu penggantian komponen tidak tepat. Jadi nggak harus ya, nggak serta-merta ada temuan langsung ganti, nggak bisa seperti itu gitu. Kita juga bisa follow up dan kita rapatkan tuh, kita budgetin biasanya per tahun tuh ada. Nah, kurangnya oli ataupun grease ya, ini kalau jadi ini ya, nanti ada penjelasan lagi mengenai bahaya-bahaya timbul yang mungkin kecil jadi besar nanti. Oil level jangan periksa, air pendingin jangan periksa ya setelah memperlakukan elemen. Jadi kesimpulannya apa? Ya, di sini ya berapa persen ya? Di sini ya yang saya lingkarin ini ya sampai atas. 5 problem ini merupakan salah satu yang biasa timbul gitu. Ya ini ya, mulai dari 13, 12 ini ya sampai ke 6. Ini biasanya ditimbulkan oleh seseorang yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Mas, apakah ini salah seorang operator? Ya enggak juga gitu. Ada beberapa faktornya, tetapi berdasarkan analisis saya, ya salah. Yang salah adalah operator. Bukan salah sih, mungkin kurang tepat karena alat kan yang pakai bukan hanya satu operator saja teman-teman, banyak gitu. Jadi ya
kembali lagi ke solidaritas, kembali lagi ke rasa ingin mempunyai alat ya, itu lebih ke arah sana teman-teman ya. Nah, alasannya diberlakukan P2H ini adalah agar mesin-mesin industri seperti LV ya, LV itu sarana roda 4, kemudian HD, heavy duty, dump truck, motor grader, excavator ataupun peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai dan siap secara optimal gitu. Jadi benar-benar tuh kita melaksanakan program P2H sehingga akan berakibat ke mesin-mesin yang optimal gitu. Jadi dasarnya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Itu lagi kembali ke dividen perusahaan gitu. Jadi kalau KPI-nya bagus, pasti kita sebagai seorang pekerja, seorang teknisi pasti akan ada bonus gitu dari perusahaan gitu. Jadi kita harus merawat lah ya. Kita sudah dipercayakan alat miliaran ya, kita harus menjaga tuh alat itu, kita jaga, kita perbaiki ya, kita rawat, itu harus gitu. Nah, berikut ini merupakan pengertian daripada P2H ya. Program pelaksanaan pemeriksaan harian ya, P2H adalah suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh seorang operator ataupun pengguna alat pada saat alat sebelum dioperasikan ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita ya mau memakai alat itu harus kita laksanakan P2H. Alasannya apa Mas? Alasannya kalau seumpama ya operator yang sebelum kita punya shift ya, sebelum shift kita itu melaksanakan tidak ditemukan temuan, kemudian ternyata ada temuan, ya kita mau pakai alat pasti disalahkan gitu. Jadi gini, shift pagi ya, shift malam ternyata alatnya itu menabrak tanggul ataupun menabrak apapun itu yang berakibat terjadinya kerusakan pada unit kita. Karena kita pagi itu P2H, kita menemukan tuh, kita kan belum menggunakan alat kan, kita temukan kerusakan ya, insiden di alat itu, ya kita follow up ke atasan kita, ke supervisor kita, ke komputer kita, bahwasanya di unit itu saya temukan kerusakan. Jadi Jadi nanti pada saat kita selesai menggunakan alat, kita tidak disalahkan gitu. Jadi lebih membatasi. Nah, sesudah itu maksudnya apa? Sesudah gini. Kalau sesudah itu biasanya kita maksudnya sesudah itu kita lakukan P2H lagi, kita cek lagi tuh unit-unitnya apakah ada kerusakan atau enggak gitu. Jadi benar-benar kita harus relates gitu. Jadi satu pekerjaan dengan pekerjaan lain itu relates. Ya. Tujuan pasti ya dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi daripada unit ya, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kecil agar tidak selanjutnya membesar ataupun lebih parah lagi. Contohnya ini ya teman-teman. Ya. Kalau kita melaksanakan program pemeriksaan harian ya, kita temukan ya, ternyata oli engine-nya itu low. Di mana Mas? Di sini. Kondisinya di sini. Nah, kalau seumpama temuan ini ataupun fenomena ini tidak ditemukan pasti akan berakibat ya. Ini namanya crankshaft ya. Crankshaft ya, karena debit olinya itu tidak full ya, ada pengurangan di situ. Akibatnya oli yang ada di sini itu tidak sepenuhnya membanjiri ataupun melindungi dari crankshaft ini. Sehingga Sehingga crankshaft yang tadinya oli bertugas untuk melindungi satu komponen dengan komponen yang lain agar tidak cepat aus karena tidak terselimuti oleh oil, maka dapat dipastikan di daerah sini nanti akan terjadi pengikisan. Akibatnya apa Mas? Akibatnya yang pertama akan muncul ya namanya low power itu. Low power itu bisa terjadi ya akibat kurangnya rapat di sini. Jadi gini,
durasi yang ada di sini itu akan mempengaruhi besar kecilnya pembukaan katup yang ada di sini. Gitu. Kalau seumpama di sini durasinya bergeser sedikit aja, ya udah di sini akan berubah gitu. Bisa jadi lebih, bisa lebih kurang. Kalau lebih apa? Lebih bisa nabrak sini nih, bisa nabrak piston gitu. Kalau lebih, kalau kurang ya kurang, udaranya yang tadinya dia membuka sekitar 10% ya, 10% dari sini, ternyata karena di sini ada pengikisan bukanya cuma 5%, dan berakibat unit itu kurang maksimal gitu tenaganya. Bisa dari sini juga gitu. Karena apa? Karena hal kecil ya ini ya, karena kita tidak memeriksa oli gitu. Jadi sangat-sangat berhubungan, dari satu problem ke problem yang lain tuh sangat berhubungan. Nah, berikut ini merupakan salah satu form P2H. Ya, di sini ada formnya nih teman-temannya. Namanya siapa, hari tanggal, shift, ya, lokasi kerja, job set, tipe alat, nomor alat, HM. Ya, kita biasanya kalau unit wheel itu biasanya juga ada HM-nya juga, hormeternya juga gitu. Ya, HM. Kalau ada KM ya KM. Kalau di ini ya di apa? Sarannya di truk biasa itu KM. Kayaknya kita tulis di sini. Ya. Kita cek nih satu persatu, apakah oli engine-nya bagus, ya udah kita tulis thread, nah gitu sampai selanjutnya seterusnya gini. Jadi jangan sampai ini kan form ini jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita lewatkan ya. Mentang-mentang saya itu operator senior, langsunglah centang semuanya. Ternyata ada trouble, kan juga nggak asik juga gitu loh. Jadi jangan sampai, karena gini, form ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya masalah miskomunikasi. Lebih ke lebih ke kita itu supaya tidak ada yang terlewat gitu. Form ini dibuat untuk supaya kita dalam melaksanakan P2H itu tidak ada yang terlewat. Jadi urut nih teman-teman ya, dibuat urut pemeriksaan keliling unit ya, di luar kabin. Jadi kita muter semuanya, apakah ada kerusakan, kita cek satu persatu. Ya memang apakah berat, maksudnya apakah menyita waktu, iya menyita waktu, tapi untuk kita ya menjaga daripada unit supaya kita tidak ada trouble lagi lah gitu. Mending kita ada temuan langsung kita follow up ya, supaya melindungi diri kita dari terjadi kerusakan yang lebih besar. Kita cek tuh oil engine ya, air radiator sama di LV ya, di LV. Kemudian fungsi brake ya. Kalau di sini itu lebih ke unit sudah mesin on ya, engine on tuh. Engine on, kayak di unit wheel itu udah kita setir apakah bisa kita majukan, kita rem dikit, udah ground test lah gitu. Itu lebih ke situ. Ya. Nih tujuannya menjamin bahwa equipment benar-benar siap operasi. Yang kedua adalah mengetahui ketidakabnormalan equipment lebih dini gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita muter-muter aja di sini. Ya, lebih ke menanamkan sih. Mengetahui kondisi equipment dari sudut pandang memakai. Nah ini pandang memakai. Nah kita akan masuk ke poin terakhir, poin kredit. Bagaimana cara kita melaksanakan 4 poin P2H gitu. Ini nggak seluruhnya ada di sini. Ini secara general aja gitu teman-temannya, secara dasarnya aja. Yang pertama adalah wild ground. Wild ground itu apa ya? Kita berjalan mengelilingi unit ya. Kita memeriksa dan menghidupkan engine ya. Kita periksa tuh ya, apakah di area bawah mesin itu hostnya apakah ada yang mengalami kebocoran, dipastikan di rem, kemudian di bagian attachment, bagian dam, kita lihat ya, tangga darurat ya, itu kita puterin tuh ban ya, apakah sesuai dengan spesifikasi atau enggak. Kemudian kita lihat tuh ya, baut-baut yang ada di ban, di wheel ya, apakah ada yang kendor atau enggak. Biasanya kalau mekanik itu kalau operator ya, kalau yang bagus lah ya, pakai kalau di luar negeri ya, saya bicara soal luar negeri nih kan, saya pernah lihat di YouTube itu mereka pakai kunci torsi yang kecil-kecil tuh. Jadi untuk memastikan bahwasanya baut itu sesuai dengan torsinya, sesuai dengan spesifikasi. Bisa dicek tuh
dicek, oke sesuai spesifikasi, ya udah itu. Kalau di kita itu biasanya kita cek aja tuh, kita cek aja, oke bagus, cuma kita inspeksi aja gitu. Beda negara beda juga. Kemudian tak kalah penting memeriksa sistem safety penerangan ya, safety penerangan itu kita periksa. Apakah kalau ada debu, ada lumpur yang menutupi lampu, ya kita bersihkan gitu. Ya bersihkan. Kemudian ada lotobok itu kita bersihkan kalau ada lumpur. Di bagian-bagian krodit ya, seperti host-host seperti ini, ya ini harus bersih ya teman-teman, harus bersih. Itu bukan harus bersih sih, ya disarankan untuk bersih gitu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat ada kebocoran, pada saat keabnormalan di rangkaian ini, kita dapat dengan mudah mengetahui. Jadi nggak campurlah dengan lumpur. Setelah itu kemana? Setelah itu kita ke atas ya, ke atas ke kabin ya, memeriksa baterai. Bisa memeriksa baterai, memeriksa apapun itu gitu bisa. Nah, selanjutnya ini tadi kan di bawah ini, kita ke atas. Nah, di atas itu kita memeriksa attachment yang ada di atas. Jadi dari sini kita naik ke atas nih, naik ke atas ya. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya, di sini ada filter, di sebelah kanan itu ada filter. Kalau di sebelah kiri ya, di pojokan itu ada alat tabung pemadam. Kita cek tuh kompresinya berapa, di sana ada. Jadi kalau di bawah tadi udah ya, kita kelilingi kan dari sini kelilingi ke ban, kemudian masuk ke sini, masuk ini, lihat-lihat hose yang ada di engine sini. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke sini, ke sistem penerangan yang ada di sini tadi kan, yang ada di belakang. Lanjut lagi ke sini, kemudian di sisi kanan tuh, di sisi engine kanan tuh. Setelah itu barulah naik. Jadi ke kanan, ke kiri, naik. Ini opsional juga, jadi nggak harus ke kanan juga, ke kiri dulu juga boleh. Kemudian di sisi kiri itu ada flare ya. Ini untuk kalau unit itu terjadi kebakaran. Kita sedang mengangkut material, tiba-tiba kebakaran. Ini biasanya yang bertugas untuk memadamkan, tabung pemadamnya. Langsung tucus, langsung di engine-nya gitu. Setelah itu mana? Setelah itu ke ini, ke filter ya, ke filter. Ini juga poin krodi juga. Jangan sampai debu itu masuk ke ruang bakar. Akibatnya sangat-sangat fatal. Bisa engine jebol, bisa engine ya apapun itu kan gitu. Cara mengetahuinya gimana Mas? Kalau ada filter yang rusak ya di sini. Di sini kalau warnanya kuning, ini nih. Tergantung pada penyumbatan elemen, terdapat warna kuning ya. Kalau warnanya kuning itu berarti di sini ada mampat. Berarti gimana Mas? Ya harus dibersihkan di sini ya, antara 1 2 3 ini harus dibersihkan. Tuh. Jangan sampai menghambat lah ya, menghambat suplai udara pada saat di unit gitu. Jadi di mana di sini? Ini saya ambil dari OMM ya. Buku pengoperasian alat berat di sini. Kemudian kemana? Kemudian ke sini kita setelah dari sini kita melanjutkanlah di sini. Di sini ada apa? Ada baterai. Ada 4 kali baterai dengan rangkaian seri dan paralel. Berapa volt? 24 volt gitu. Sini ya. Kita cek apakah ada normal ya. Oke, kalau normal secara visual aja sih teman-teman ya. Secara visual gitu, kalau udah oke ya udah. Kita langsung ke alat. Kemudian ya udah kita kita cek ya apakah ada kerusakan atau tidak ya. Itu kita ground trace. Nah, berikut ini adalah yang ada di dalam. Tadi kan di luar. Ini kita OTW ke dalam. Kita cek kan di sini ada beberapa panel nih ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Kalau di sini itu ada beberapa nih, ada 6 ini kan. Service meter, odometer ya. Action code display, filter oil di sini juga ada di sini. Jadi tersaji di sini. Kemudian selanjutnya ada beberapa elemen nih kan, RPM, laju ya. Ini ada transmisi. Nah, ini transmisi ya, ada apa lagi nih? Nomor berapa ini? Di sini kan. Nah, ada nomor 3 ini apa nih? Ini oil temperatur ya, ini ada. Jadi oilnya itu berapa temperaturnya? Engine pressure lamp mana? Yang ini. Nah, ini
Mungkin nanti next video kita akan belajar mengenai istilah-istilah yang ada di unit ya. Jadi kalau ada kode ini kira-kira artinya apa, kode ini mungkin nanti kita belajar. Ini kurang ini sih, kurang terlihat sih teman-teman. Mungkin next kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengetahui kode-kode yang muncul pada saat unit itu beroperasi ya. Ini yang muncul di display. Ya. Di luar operator pemeriksaan air yang di dalam nih pemeriksaan engine ya, penyetelan set operator ya, setnya itu harus sesuai dengan kita punya badan ya, harus kita set seenak mungkin ya. Kemudian instrumen kontrol ya, panel-panel aksesoris unit apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Jadi di unit tuh kita akan setelah oke semua unit kita jalankan dan kita kasih brake ya, brake unit, kita jalan, kita arahkan unit ke kanan atau ke kiri, itu begitu. Nah, langkahnya ini mesinnya udah hidup ya, mesin hidup ya. Kita analisa, ada beberapa analisa yang harus kita lakukan. Suara engine ya, warna gas buang, kita pakai kita injak gasnya, suara engine apakah ada ketidaknormalan, apakah gas buangnya warnanya putih ataupun hitam terlalu pekat, kita nggak tahu. Kita harus cek lagi gitu. Air pressure gak, kemudian perhatikan lampu parking brake yang menyala ya, dimonitor di sini. Kemudian fungsi dari masing-masing equipment level control ya, fungsi dari sistem brake ya, pengetesan fungsi steering, transmisi ya, apakah ada kerusakan atau tidak, kita benar-benar harus cek. Lampu kerja, lampu rotari ya, ini yang terakhir ini adalah salah satu bagian yang mungkin bisa jadi terlewat ya. Ini di sini. Ya harus benar-benar kita karena apa ya, lampu itu adalah salah satu hal yang wajib, yang harus ada, yang harus ada lah ya teman-teman. Itu harus ada dan harus normal gitu. Supaya apa? Supaya orang yang ada di sekitar kita, orang yang berada di sekitar unit itu mengetahui gitu, arahnya unit mau kemana, unit itu mau brake ya bisa. Ini ya, ini panel-panelnya, ada brake pedal yang mana, kiri mana, nomor 1 ini kan, 1 pedal brake, akselerasi nih gas ya, gas. Kemudian gear shift lever mana, gear shift lever ini ya, dump truck lever ini kita untuk mendam. Kemudian selanjutnya radiator control lever nomor 5 ya, di sini dump lever lock knob ya, untuk kita ngelock ya. Dan selanjutnya ARSC di sini. Yang mana Mas? Yang ini nomor 8. Mana 8? Ini nomor 8 ya, di sini. Nah, setelah kita mengoperasikan alat, kita wajib ya tadi sesuai dengan langkah yang terakhir tadi ya, memeriksa keseluruhan daripada alat, apakah ada kerusakan yang terjadi ya selama kita mengoperasikan alat. Kalau kita merasakan bahwasanya pada saat kita mengoperasikan alat dan terjadi ketidaknormalan, ya kita harus cek lagi tuh setelah unit itu parkir gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah nonton ya materi saya dari awal hingga akhir. Dan saya mengajak teman-teman, mari kita jadikan kolom komentar sebagai media penambah wawasan serta penjalin persaudaraan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.